Assalamualaikum semuanya. Robi Solari Saudari wa Yasirli Amri wa lul mu'datam milisan yafqahu qauli Robi zidni ilma warzuqni fahma. Baik Dek, kita mulai kuliah 20 secara asinkron ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan kuliah 19 kemarin, yang berkaitan dengan vaporizer dan kondensor begitu ya. Tetapi di kuliah 20 nanti kita akan membahas kondensor dan vaporizer yang parsial begitu. Jadi heat exchanger dua fase secara fungsi itu nanti akan kita bagi kembali menjadi dua, yaitu parsial dan total. Parsial dan total. Jadi kalau heat exchanger dua fase, jika dia bekerja untuk menaikkan suhu begitu ya, menaikkan suhu dan kemudian nanti dia merubah fase jadi cair ke gas, kemudian dia juga akan meningkatkan suhunya lagi sangat ekstrim, biasanya sifatnya adalah total begitu. Jadi seperti halnya vaporizer, kalau dia berfungsi untuk meningkatkan suhu, merubah fase dan kemudian meningkatkan suhu pada saat fase gas itu sudah gapnya cukup tinggi, biasanya alat-alat yang digunakan adalah um, vaporizer yang sifatnya total. Begitu pula juga untuk kondensor. Jadi kalau kondensor yang fasenya dari uap yang sangat tinggi dari dew point-nya begitu ya, kita turunkan suhunya, kemudian kita ubah fasenya, kemudian kita turunkan lagi jauh dari suhu dew point-nya, biasanya sifat dari kondensor itu adalah kondensor parsial. Nah, sifat dari kondensor itu adalah kondensor total. Tetapi ada satu kemungkinan teman-teman bahwa vaporizer dan kondensor itu nanti akan berperan sebagai vaporizer atau kondensor parsial jika kondisi operasinya, begitu kondisi operasinya atau nanti memang sudah didesain alatnya adalah disifatkan adalah parsial. Nah, kenapa disebut parsial? Ini nanti akan berdampak pada proses perubahan fase ini tidak sempurna begitu Dek. Jadi baik dari cair ke gas di vaporizer dan gas ke cair di kondensor ini nanti tidak 100% begitu ya, tidak 100% akan berubah fase. Sehingga kita sebut dengan parsial. Jadi kalau untuk kasusnya di vaporizer total semuanya akan menguap semua. Tetapi kalau di vaporizer parsial ini hanya sebagian besar begitu ya, sebagian besar dari larutan dari umpan itu nanti akan teruapkan. Jadi ada sedikit yang masih cair, itu pun juga berlaku untuk di kondensor parsial yang mana uap ini terembunkan juga sebagian besar, tetapi masih ada sebagian kecil yang masih gas begitu. Nah ini nanti juga akan berpengaruh kepada neraca energinya dan insya Allah kesempatan hari ini saya akan menjelaskan teorinya begitu Dek. Kita akan menjelaskan teorinya. Nah, sekarang nanti kemudian teman-teman akan mencoba latihan begitu ya, latihan menghitung kasusnya jika ada dua kasus yang berbeda yang kita relatekan dari soal ke-19 kemarin, dari kuliah ke-19 kemarin, begitu. Jadi kalau kita lihat begitu ya, kita lihat dari diagram alir perpindahan panasnya untuk menghitung Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5 untuk kondensor dulu ya, untuk kondensor parsial, teman-teman akan melihat seperti ini, turun, kemudian lurus, kemudian turun lagi. Nah, kita menghitung Q1, kemudian Q2, kemudian di sini Q3, kemudian di sini Q4, di sini adalah Q5. Nah, kita akan lihat konsiderasinya, Adik. Di sini fasenya sudah masih gas gitu ya, masih gas. Kemudian di sini fase dari dew point-nya pada saat titik embunnya di dew point-nya ini sudah terbagi begitu dia sudah terbagi. Ini sini masih gas gitu ya, sini masih gas, kemudian akan terubah begitu ya, diubah dengan entalpi vaporisasi gitu. Nah, tetapi entalpi vaporisasi itu nanti hanya terhitung begitu ya, hanya terhitung sejumlah N% yang berubah jadi cair begitu ya, berubah jadi cair dari
gas. Gitu. Jadi kalau semisal efisiensi, jadi ini nanti adalah efisiensi dari kondensor parsial yang kita harus ketahui. Jadi semisal kalau efisiensinya nanti 80% misal seperti itu, maka teman-teman hanya mengkalikan 80% begitu ya, 80% dari Q3 yang sebelumnya. Jadi kalau di kuliah 19 kemarin kita menghitung Q3 seluruhnya. Kalau di kondensor parsial dan vaporizer parsial, Q3 ini nanti kita akan kalikan 80%. Sehingga berdampak kepada perhitungan Q4 nanti yang berbeda, Dik. Q4 nanti, kalau di total kemarin kita langsung ubah seluruh fase begitu ya. Kalau kondensor berarti kita akan ubah seluruhnya menjadi cair. Jadi teman-teman pakai data sensibel cair. Nah, kalau yang di Q4 ini, teman-teman akan relatekan menjadi dua hal begitu. Jadi di Q4 ini nanti akan ada 80% cair begitu, sedangkan 20%-nya nanti adalah perhitungan CP terhadap gas begitu ya, CP terhadap gas. Nah, kemudian di sini juga seperti itu, 80% cair nanti dia akan berubah menjadi, dan sisanya nanti adalah 20% jadi gas. Jadi ada dua fase begitu, Dik. Jadi nanti kita tetap menghitung CP cair dan CP gas untuk di Q4 dan di Q5. Sedangkan untuk di Q3, Hafafnya itu hanya mengambil efisiensi, jadi sebesar berapa persen gitu ya, sekian persen dari umpan ini berubah menjadi cair begitu, kalau khususnya untuk kondensor parsial. Nah, untuk diagram alirnya, biasanya kalau kondensor parsial, ini fit akan terbagi begitu ya. Fit nanti akan kita tuliskan, walaupun fungsinya adalah untuk merubah suhu, nanti F1, F2 akhirnya begitu deh. Karena apa? Awalnya semisal AB begitu ya. AB nanti fasenya ini masih gas. Kemudian F2 ini nanti akan ada AB, A dan B lagi begitu. Ini untuk fase cair dan ini untuk fase gas. Ini untuk menghitung neraca massa dari kondensor parsial. Gitu. Jadi default untuk vaporizer parsial begitu ya, Dik. Jadi kalau di vaporizer parsial, Q3 ini nanti H-valve-nya tetap, teman-teman akan kalikan dengan efisiensi, sedangkan Q4 dan Q5-nya teman-teman juga akan merelatekan terhadap cair dan gasnya itu yang ada di sana itu berapa persen. Kita lihat dari diagram masa yang kita ubah begitu, Dik. Kita ubah, dia akan diturunkan dari suhu 120 derajat Celcius menjadi 82 derajat Celcius. Nah, kemudian kita digunakan untuk etanol masuk juga 100 kg per jam, air pendinginnya juga 30 derajat dan 50 derajat. Di sini kita harus tambahkan efisiensi begitu ya, efisiensi dari kondensor. Ini kita ganti parsial dulu. Ketahui efisiensi kondensor adalah 90%. Tentukan air pendingin yang dibutuhkan di dalam bunkan larutan etanol 80% dari suhu 120 derajat menjadi 82 derajat Celcius. Diketahui bahwa laju aliran masuk larutan etanol adalah 100 kg per jam, sedangkan suhu masuk dan keluar dari air pendingin adalah 30 derajat dan 50 derajat. Kita ketahui bahwa efisiensi dari kondensor parsialnya adalah 90% begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini insya Allah saya juga belum buat contohnya, jadi kita akan copy dulu untuk Excel di 19.2. Ini kita akan seperti ini. Nah, teman-teman, kita copy dulu untuk soal yang ada di Excel tadi, yang di PPT tadi. Oke.
Nah, ini adalah untuk soalnya, untuk soal yang ada di kondensor parsial, maka otomatis ini yang relate terhadap diagram alirnya juga nggak sama begitu teman-teman. Jadi kita harus hapus dulu. Sebentar. Baik, kita akan buat dulu diagram alirnya yang baru. Jadi kalau kita atau teman-teman besok pada saat bikin tugas akhir dan kemudian menggunakan HE2 fase yang sifatnya parsial, maka pastikan teman-teman menuliskan NM-nya, di-statekan fasenya begitu ya, di-statekan fasenya. Jadi contohnya seperti ini. Kondensor parsial. Di sini ada F1, 100 kg per jam. Di sini C2 H5OH gas, begitu ya, gas 80%, dan kemudian H2O gas, ini nanti 20%. Di sini akan ada F1 lagi juga, 100 kg per jam, tetapi kita belum tahu fraksi masanya nanti jadi berapa begitu deh. Nanti kita harus lihat atau kita harus hitung NM-nya, C2H5OH gas itu jadi berapa, H2O gas itu jadi berapa, kemudian C2H5OH cair ini nanti dia berapa, dan H2O cair ini nanti dia berapa. Kita tahu sini suhu 1 adalah 120 derajat Celcius, sedangkan T2 di sini adalah 82 derajat Celcius. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa F air pendingin begitu ya, air pendingin yang masuk ke dalam kondensor parsial. Oke, nah contohnya seperti ini. Terkait dengan data, insya Allah teman-teman ini akan kalian masih gunakan karena komponennya sama begitu ya, sama-sama etanol dan air, maka yang kita gunakan di data kuliah 19 kemarin insya Allah masih kita pakai, mulai dari CP fase cair, fase gas, data HVAP-nya, kemudian data vapor pressure-nya untuk menghitung dew point. Nah, sekarang kita akan hitung neraca massa pada F1 yang keluar dari kondensor total ya, kondensor parsial. Ini maka karena ada efisiensi, ini adalah yang masuk begitu ya, Dik. Jadi kita akan buat lagi di samping sini untuk menghitung yang keluar begitu. Kita geser dulu untuk tabelnya, kita kecilkan dulu saja. Insya Allah teman-teman bisa lihat lebih jelas nanti di kuliah 19 ya, di PDF-nya. Sekarang kita akan copy lagi di sini. Begitu. Ini saya menghitung F1 yang masuk dulu aja di sini, biar nanti teman-teman lebih jelas. Ini masuk. Kalau masuk sama, karena 80%, 20% ini fasenya gas semua. Jadi di sini bedanya adalah pada saat teman-teman menuliskan kondensor, baik kondensor ataupun vaporizer parsial, teman-teman pastikan men-state fasenya begitu ya. Men-state fasenya di sini di neraca massa, karena biar nggak bingung gitu ya, biar nggak bingung nanti teman-teman takutnya atau dikhawatirkannya nanti teman-teman tidak salah begitu ya, teman-teman salah dalam memanggil panas sensibel ya. Jadi saran saya ditambahkan fasenya di sebelah kanan untuk alat kondensor ataupun vaporizer parsial. Nah di sini juga ini karena yang bawahnya cair dulu ya, jadi ini kita cair, kemudian ini cair. Kemudian kita butuh satu lagi, begitu teman-teman, butuh satu lagi untuk, saya geser dulu ya ini ke bawah. Biar kita butuh dua lagi.
Geser ke atas lagi. 3 dan 4, nah ini adalah untuk C2H5OH yang gas, itu dan H2O yang masih gas. Nah, ini kita akan ubah nilainya. Nah, karena ada efisiensi 100% tadi, ada efisiensi 90%, maka teman-teman akan coba buat begitu ya. Teman-teman akan coba buat NM-nya dulu dengan cara tinggal kita kalikan dengan efisiensi. Tadi efisiensinya tahu 90% begitu ya. Efisiensinya 90%, ini efisiensinya ini keluar dari kondensor parsial. Saya tingkat KP biar efisiensinya 90%, maka efisiensi ini akan membuat NM-nya lebih sedikit gitu yang cair. Ini untuk etanol cair berarti kita tinggal kalikan efisiensi dikalikan dengan umpan ya. Begitu dikalikan dengan umpannya. Begitu pula juga H2O, efisiensi kita kalikan dengan umpan masuknya. Sedangkan sisanya adalah yang masih gas. Jadi 80 kita kurangi dengan 72, ini menjadi sisa gas yang tetap menjadi gas ini ya, sisa, dan kemudian 20 ini kita kurangi dengan 18, itu merupakan air yang masih tetap menguap. Jadi di sini kita akan ganti sumnya tetap 100 ya, masuk 100, keluar juga 100. Kemudian fraksi masanya ini kita geser ke sebelah sini, sehingga kita akan drag ke bawah, kita drag ke samping, sudah 1. Begitu. Kemudian di sini 46, 18, 46, 18, ini juga 46 dan 18, kita drag dulu untuk menghitung mol. Menghitung mol kita tinggal bagi ya, F dibagi BM-nya teman-teman, sedangkan fraksi molnya kita akan kalikan N dibagi dengan total dari molnya, begitu. Oke, setelah itu kita tinggal bagi ke bawah, oke, sama, gitu ya, sama 1. Nah, di sini akan turun efisiensinya, begitu ya, kemurniannya. Seharusnya kalau kita kita pakai kondensor total, fraksi mol atau fraksi massa C2H5OH yang ada di sini ini 0,8 begitu ya, 0,8 dan 0,2 juga. Tetapi kalau kita pakai kondensor parsial ternyata dia turun, bukan lagi 80%, tetapi menjadi 78% dan 2% ini nanti akan diberi oleh C2H5. Kita sudah cek, maka perhitungan untuk diagram alir yang sebelah atas kita sudah bisa pasang begitu ya, bahwa C2H5OH yang gas adalah 72%, kemudian H2O-nya adalah 18%, C2H5OH yang kebalik. Di sini adalah yang gas ya, yang gas adalah 8%, kemudian H2O di sini adalah 2%, kemudian C2H5OH yang cair adalah 72%, dan H2O di sini adalah 18%. Seperti yang ada di perhitungan di sini, 72, 18, 82. 72, 18, 8, dan 2. Begitu teman-teman, ini adalah diagram alir yang nanti berbeda begitu ya cara menggambarkannya dibandingkan dengan yang 19.2 atau data yang di kuliah 19. Kalau kuliah 19 cukup seperti ini. Jadi 80%, 20%, di sini juga 80%, 20% karena kondensornya sifatnya total. Dan tetapi kalau untuk kondensor parsial, dia masih ada cair yang membelenggu di sini. Jadi masih ada gas yang masih keluar bersamaan dengan itu. Oke, itu untuk NM yang sedikit berbeda. Nah, kemudian untuk dew point. Nah, untuk dew point, walaupun teman-teman gunakan
kondensor parsial, perhitungan dew point ini teman-teman akan hitung begitu ya. Teman-teman akan hitung berdasarkan fit begitu ya, Dik. Berdasarkan yang masuk begitu, Dik. Berdasarkan yang masuk sehingga perhitungan baik kondensor kita pakai kondensor total dan kondensor parsial untuk menghitung dew point insya Allah nanti sama semua soalnya. Caranya sama karena XN yang di sini begitu ya, XN yang di sini ini nanti adalah relate terhadap F in begitu ya. XN yang masuk di sini begitu, XN yang masuk. Jadi untuk menghitung dew point kita basiskannya adalah terhadap umpannya, bukan terhadap yang keluar gitu ya. Bukan terhadap produk yang keluar dari kondensor parsial. Begitu sehingga insya Allah kita pakai dew point-nya adalah di 78,96 juga. Begitu teman-teman, jadi dew point catatannya di sebelah sini begitu ya, saya catatkan. Untuk menghitung dew point begitu ya, pakai dew point ini nanti fraksi mol untuk menghitung K per X itu, begitu K per X itu adalah fraksi mol dari umpan begitu ya, umpan masuk gitu ya, masuk heat exchanger gitu, bisa jadi vaporizer atau bisa jadi kondensor. Nah, karena kita membasiskannya adalah terhadap fraksi mol umpan masuk heat exchanger, dalam hal ini adalah vaporizer dan kondensor, maka dia akan berlaku untuk vaporizer total, vaporizer parsial, kondensor total, dan juga kondensor parsial. Jadi dicek umpannya saja begitu ya, Dik. Jadi tetap sama etanol 80%, baik itu nanti teman-teman akan masukkan di kondensor total ataupun di kondensor parsial, dia memiliki titik embun di 78,96 derajat Celcius. Oke, insya Allah seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa perubahan begitu ya, beberapa perubahan yang ada di panas sensibel. Yang pertama untuk yang di Q1 ini tetap begitu, Dik. Q1 ini tetap rumusnya dia full, teman-teman akan gunakan C2H5OH dan H2O yang fasenya gas. Ini untuk menghitung entalpi 1, teman-teman pakai sampai fase gas ya, sampai pangkat 5. Kita tinggal ubah ini, di sini dia diminta 120 derajat. Untuk Q1 tetap begitu teman-teman. Nah, untuk Q2, nah ini yang sedikit berbeda begitu ya. Untuk Q2 insya Allah tetap sama, karena ini fasenya gas, bukan nanti akan berbeda nanti di Q4. Nah, untuk di Q2 sama, dia semuanya gas begitu, semuanya gas, tetapi sudah pada suhu dew point begitu ya. Ini insya Allah juga sama, H2-nya tetap fase gas seluruhnya. Nah, yang berbeda nanti adalah di Q4, yang mana memang Q4 ini adalah sudah melewati panas laten begitu ya, sudah melewati panas laten. Nah, posisi Q4 di sini dia sudah melewati fase perubahan fase begitu ya, sudah melewati tahapan perubahan fase, maka komponen yang ada di sini bukan lagi begitu ya, bukan lagi hanya C2H5OH dan H2O cair saja. Di sini kan kita pakainya cair ya, Dik, karena ini entalpinya hanya sampai pangkat 4 begitu. Entalpinya hanya sampai pangkat 4. Padahal untuk di kondensor parsial tidak hanya cair saja yang akan masuk ke Q4 begitu ya, akan masuk ke F out ini. Yang masuk ke F out tidak hanya cair, tetapi nanti juga ada presensi dari yang gas begitu, sehingga untuk beda perhitungan neraca energi di kondensor dan vaporizer parsial itu terletak di Q3, Q4, dan Q5. Q1, Q2 fasenya masih seluruhnya sama, teman-teman, tetapi Q4 dan Q5 dan Q3 yang berkaitan dengan fase laten, panas laten, dan kemudian yang berkaitan dengan fase setelah dirubah begitu ya. Komposisi setelah berubah fase ini harus kita tambah. Jadi di sini harus kita tambah 2 sheet lagi begitu teman-teman, 2 baris lagi. Tambahkan 2 baris lagi yang berfungsi apa? Untuk menambahkan komposisi C2H5OH gas dan C2H5S dan H2O gas. Jadi kita akan masukkan sesuai dengan NM dari neraca massa keluar
kondensor parsial begitu ya. Secara harfiah begitu. Jadi kita akan ubah di sini. Ya, seperti itu. Jadi tidak hanya H2O cair dan C25OH cair, tetapi di sini di Q4 ada C25OH gas dan H2O gas. Nah, fraksi molnya berubah, jadi entalpinya akan kita tinjau juga dengan fase gas juga untuk C25OH dan H2O yang ada di H4 dan di H5 nanti. Oke, nah di sini kita pakai yang ada dulu. Oke, sekarang kita ubah untuk yang dipanggil. Di sini kita gunakan T operasinya adalah kita drag aja ke bawah ya, insya Allah untuk T operasinya sama, kita masih ada di dew point. Oke. T referensinya juga di 298, sedangkan kita panggil yang ini dulu. Nah, ini kita pakai entalpi sensible untuk gas. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita pakai CP gas yang kemudian suhu referensinya 25 dan suhu operasinya di dew point gitu. Oke, kita enter dulu. Kemudian kita drag. Nah, ini adalah menjadi Q4-nya. Q4-nya menjadi 13.439. Kalau kita bandingkan dengan Q4 yang di 19 kemarin, di kondensor total Q4 ini 14.900, sehingga memang panas yang dihasilkan begitu jauh lebih sedikit begitu ya, jika kita bandingkan dengan kondensor total. Jadi kalau kondensor total kita butuh 14.900 sekian, untuk kondensor parsial teman-teman cukup membutuhkan 13.400-an kilojoule per jam. Oke, nah selanjutnya untuk menghitung Q5 D. Nah Q5 ini juga karena Q5 sudah masuk ke suhu yang diinginkan di sini, suhunya adalah, sorry ini maksudnya 76 ya, 76 derajat Celcius soalnya, 76 derajat Celcius. Di sini bukannya kondensor parsial ataupun vaporizer parsial, ini nanti outputnya, T outputnya itu kita asumsikan T operasi. Nah, sekarang kita tambahkan begitu. Kita tambahkan lagi 2 sel di bawah yang C25OH cair dan H2O cair. Kita akan inputkan sesuai dengan yang ada di sini. Oke, ini adalah NM keluar dari kondensor parsial. Nah, ini kita tinggal masukkan lagi untuk rumus entalpinya. Oke, kita tinggal tarik T operasinya di 76. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Lalu T-nya ABCDE-nya kita cek, kita geser naik ke atas. Untuk A-nya C25OH, B-nya C25OH, kemudian yang lainnya seperti ini. Oke, nah sudah semua. Setelah itu kita tinggal
drag saja perhitungannya. Untuk dilihat untuk yang H2O insya Allah juga ABCD-nya sudah sama seperti ini. Kita tinggal geser ke bawah, Dik. Nah, seperti itu untuk kita drag ke bawah. Oke. Kita sudah menghitung, meriletkan perubahan untuk Q4 dan Q5. Jadi Q4, Q5 akan kita gunakan dua fase, cair dan gas, berdasarkan NM yang akan keluar kondensor parsial ya. Selanjutnya untuk panas laten. Nah, panas laten di sini molnya begitu, Dik, yang akan kita gunakan di sini itu hanyalah C2H5OH dan H2O gas yang ada di NM keluar begitu ya, yang ada di sini. Ini gunakan yang di sini. Yang di sini ini ya. Itu. Ini nanti teman-teman gunakan untuk neraca massa keluar begitu ya, keluar dari kondensor parsial. Tapi hanya yang gas saja kan ya. Hanya yang gas saja. Jadi kalau di sini 80, 20 dan kemudian 0,8 dan 0,2, kita akan gunakan yang di sini 72 dan 18 sampai XN-nya. Itu ini kita copy. Itu. Ini kita paste di sini. Itu. Jadi F-nya yang melatar belakangi itu adalah hanya 72 begitu, 72 kg per jam, dan H2O-nya adalah 18 kg per jam saja. Jadi bukan seluruhnya yang akan kita hitung panas latennya, karena panas laten di kondensor parsial adalah panas yang kita gunakan untuk mengubah fase begitu ya, mengubah fase dari gas ke cair. Jadi posisi 72 dan 18 ini adalah komposisi yang berubah fase, sehingga kita tinjau cukup 72 dan 18-nya saja. Jadi kalau yang di NM tadi yang keluar ataupun yang tetap gas, dalam hal ini 2 dan 8 kg per jam, ini tidak kita hitung untuk HVAP-nya begitu teman-teman. Jadi perubahannya cuma di sini 72 dan 18, teman-teman gunakan neraca massa keluar kondensor parsial, tapi yang fasenya cair begitu ya, yang fasenya sudah berubah jadi cair begitu. Yang sudah berubah jadi cair. Yang sudah berubah jadi cair. Jadi nanti tinjaunya ditinjau berapa yang cair saja gitu ya, yang cair saja. Ini untuk yang cair. Oke, baik, selanjutnya sudah, ini F-nya sudah, otomatis untuk HVAP-nya juga sudah terhitung dengan baik betul ya, karena HVAP untuk entalpi vaporisasi rumusnya adalah fungsi suhu, insya Allah suhunya juga tetap di 78,9, Q3-nya nanti dia akan kalikan dengan N yang di 72 kg per jam dan N yang ada di 18 kg per jam atau 1 mol. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah berubah begitu deh. Untuk neraca energi yang ada di kondensor, Q1, Q2 tetap, sedangkan Q3 yang awalnya 11.000 begitu, 11.247. Oke, sebentar. Dia akan tuliskan di 11.24723. Sama, ini kayaknya sudah
update begitu, dia sudah manggil sell. Kemudian Q4 yang awalnya 14.298, coba ini juga sudah kita panggil menjadi 14.298. Q5-nya juga sudah di 13.493 begitu. Jadi di sini kita tahu bahwa Ki pendinginnya totalnya adalah 19.074 kilojoule per jam begitu. Jadi nanti perhitungan untuk air pendinginnya sama begitu Dek, karena profil kularnya tetap 30 dan 50, sehingga nanti di sini teman-teman membutuhkan beban air pendingin di 228,52 228.052,4 kilogram per jam. Nah, di sini kita bisa bandingkan teman-teman bahwa akhirnya begitu, bahwa memang kondensor parsial akan membutuhkan panas yang jauh lebih sedikit dibandingkan kondensor total. Ini berdampak, kita lihat dari beban pendingin yang diumpankan. Jadi beban pendingin yang dibutuhkan di kondensor parsial hanya 228.000 sekian kilogram per jam. Sedangkan kalau air pendingin yang dibutuhkan untuk kondensor total adalah 251.000 sekian kilogram per jam. Begitu teman-teman untuk penjelasan tentang perbedaan untuk bikin NE yang di kondensor antara kondensor parsial dengan kondensor total. Yang pertama adalah neraca masanya, begitu ya, neraca masanya, diagram alirnya berbeda. Teman-teman akan menstatementkan dua fase yang beda itu dia pada berapa fraksi masanya, begitu teman-teman, seperti ini. Perbedaan yang pertama, kemudian perbedaan yang kedua adalah di data neraca massa, begitu ya, data neraca massa. Kalau pakai kondensor ataupun vaporizer yang total, kita cukup bikin satu tabel aja karena dia nanti relate masa ini 80-20 ini nanti sama, masuk keluarnya sama-sama 80 dan 20. Tetapi kalau kita pakai kondensor parsial, dia tidak seperti itu begitu Dek. Jadi masuk 80-20, tetapi nanti keluar ada yang menjadi gas, ada yang menjadi cair begitu. Jadi yang jadi cair 72, yang tetap jadi gas adalah 8, seperti itu teman-teman. Jadi di sini perbedaan yang kedua, yang pertama tadi bentuk diagram alirnya, kemudian yang kedua adalah menghitung neraca masanya, kemudian yang ketiga adalah menghitung Q3, Q4, Q5, begitu ya. Q3 kita relatekan 70 F ini gitu ya, F, X, F, BM dan N. Ini nanti kita hanya ambil begitu tinjau C2H5OH dan H2O yang sudah berubah fase menjadi cair begitu Dek. Jadi dalam hal ini adalah 72 dan 18 kg per jam untuk menghitung Q3. Nah, kemudian untuk menghitung Q4 dan Q5 kita hitung berdasarkan neraca massa yang keluar dari kondensor parsial tadi, yang mana tidak hanya kita tinjau cair, tetapi kita juga masih meninjau yang gas, walaupun dia sedikit begitu ya, dalam fase gas begitu. Yang sama adalah baik teman-teman menghitung kondensor total dan kondensor parsial ataupun vaporizer total dan vaporizer parsial adalah perhitungan dew point-nya begitu. Perhitungan dew point ini sama berapapun ataupun seperti apa bentuk dari alatnya, apakah dia kondensor total, apakah dia kondensor parsial, kita akan tetap menghitungnya seperti ini karena apa? Fraksi mol yang kita akan gunakan di sini, begitu, fraksi mol yang akan kita gunakan di sini, ini adalah fraksi mol umpan, begitu, fraksi mol umpan yang ada di orange ini, begitu teman-teman, sehingga insya Allah dia nanti sama di 78,96 untuk kasusnya etanol 80%. Oke, insya Allah seperti itu perubahan yang cukup mendasar begitu teman-teman untuk
desain HE2 fase yang sifatnya parsial ataupun total. Semoga di sini sudah ada bayangan tentang perbedaannya. Nanti teman-teman masih ada beberapa waktu, silahkan latihan soal, kita akan diskusikan kembali insya Allah besok Senin pagi begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.